Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas reguler pagi A yang beranggotakan saya, Wila Eka Anggraini dengan NPM A171052, ada Alfran Selina Kobi dengan NPM A171004, dan Puspita Dewi dengan NPM A171039. Zat aktifnya itu ranitidin. Pemberiannya serbuk hablur, putih sampai kuning pucat, dan kelarutannya itu sangat mudah larut dalam air, dan pH larutannya 6,7 sampai 7,3. OTT-nya itu ranitidin menunjukkan polimorfisme, dan komparabilitasnya ranitidin harus disimpan dalam suhu kurang dari 30 derajat Celcius dan terlindung dari cahaya. Ranitidin dilaporkan stabil hingga 48 jam bila dicampur dengan solusi, termasuk 5% natrium bikarbonat secara umum digunakan intravena. Zat tambahannya yaitu dinatrii hidrogen fosfat, berfungsi sebagai pendapar. Alasannya karena dinatrii hidrogen fosfat berfungsi sebagai pendapar yang mempunyai reagen pH yang luas dan mempunyai kapasitas dapar di daerah alkalis 4,5 sampai 8,5, sehingga menambahkan dapar dapat menahan perubahan pH sediaan supaya berada dalam rentang pH stabil, dan apabila pH bergeser tidak akan jauh dari pH stabilnya. Dan yang kedua, kalium dihidrogen fosfat, berfungsi sebagai pendapar karena mempunyai reagen pH yang luas dan mempunyai kapasitas dapar di daerah alkalis 4,5 sampai 8,5, sehingga penambahan dapar dapat menambahkan perubahan pH sediaan supaya berada dalam rentang pH stabil, dan apabila pH tergeser tidak akan jauh dari pH stabilnya. Untuk yang ketiga yaitu natrii kloridum, berfungsi sebagai pengisotonis karena larutan konsentrasi sama besar dengan konsentrasi dalam sel darah merah, sehingga tidak akan terjadi pertukaran cairan di antara keduanya. Keempat, aqua pro injection sebagai pelarut atau bahan pembawa sediaan intravena karena ranitidin larut dalam air. Bentuk sediaan zat aktif ranitidin injeksi intravena dalam ampul sebanyak 2 ml dikarenakan penggunaannya hanya sekali pakai. Mekanisme kerja ranitidin injeksi dengan cara menghambat secara komparatif histamin pada reseptor H2 sel-sel epitel lambung yang menghambat sekresi asam lambung, volume lambung, dan konsentrasi ion hidrogen berkurang. Secara farmakokinetik, ranitidin terdistribusi secara luas pada cairan tubuh sekitar 10-19% yang terikat pada protein serum. Ranitidin dimetabolisme oleh hati menjadi ranitidin N-oksida, desmetil ranitidin, dan ranitidin S-oksida. Ranitidin diekskresi dalam urin sebanyak 70%. Indikasi terapi jangka pendek dan pemeliharaan untuk tukak lambung, tukak duodenum, dan tukak ringan aktif. Dosis yang digunakan yaitu 50 mg dalam 2 ml. Tidak untuk pasien yang hipersensitif dan alergi terhadap ranitidin. Aturan pakai ranitidin injeksi intravena harus diencerkan dan dapat diberikan melalui IVP atau IVPB atau infus IV kontinu. Terdapat efek samping seperti pusing, halusinasi, nyeri kepala, mengantuk, kemerahan, dan lain sebagainya. Ranitidin penggunaannya terbatas dan tidak toksik. Yang selanjutnya yaitu formulasi. Formula yang kita ambil berdasarkan manufaktur, tetapi dosis untuk ranitidin dirubah menjadi 25 mg per pH sediaan yaitu 4,6 sampai 6. Tonisitas larutan bersifat hipotonis sehingga perlu ditambahkan NaCl agar isotonis. Jumlah ampul yang kita buat yaitu 2 ml. Dan setelah volume yang ditambahkan, jadi untuk 2 ampul yaitu 11 ml. Tapi yang dimasukkan hanya 2,15 ml per ampul. Selanjutnya yaitu proses pembuatan. Proses pembuatan seperti biasa dibuat terlebih dahulu larutan dapar, kemudian zat yang larut dalam ampul pro injection dilarutkan. Kemudian disaring menggunakan membran filter. Setelah itu disterilisasi air dengan autoclave selama 30 menit. Setelah sedia steril, dievaluasi. Evaluasi yang dilakukan yaitu uji pH, uji keseragaman bobot, uji kebocoran, uji kejernihan, uji sterilitas, dan uji pirogenitas.